yang adalah kelembutan hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan sangat mengasihi kami, yang masih menuntun kami, membawa kami ke dalam rencana indah itu sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Kami mengerti rencana Tuhan ketika kami menyedengkan telinga kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dengan pimpinan Roh Kudus kami boleh mengerti akan kebenaran firman sehingga kami diperbaharui. Pikiran hati kami, kehidupan kami diperbaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati kami itu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian yang benar. Dengan pengertian yang benar itu menuntun kami hidup di dalam kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan diberikan hikmat, kata demi kata, kalimat dari kalimat dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga tidak satu kata pun yang menyesatkan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa gelap roh jahat yang tidak senang dengan firman Tuhan, yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami, konsentrasi kami, jika ada tempat ini kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Kami mengizinkan kuasa Roh Kudus sebebas-bebasnya bekerja di ruangan ini, teristimewa di ruangan hati kami. Berfirman Engkau Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman hidup kami telah berdoa, dan setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan berkata bersama amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih. Selamat datang namanya Pak Pendeta Ilang sama Ibu dalam pelayanan di tempat lain, Ibu ya, dari sini ya. Ya, ada beberapa memang hamba Tuhan, para pendeta kita lagi ada tugas pelayanan di tempat lain yang untuk melayani. Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes. Ini bagian kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan atas sesuai dengan tema, yaitu 7 perkataan Yesus atau pernyataan Yesus tentang aku adalah atau ego eimi. Aku adalah. Mari kita bersama-sama kita buka Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Satu ayat saja, nanti ayat-ayat yang berikut yang lainnya akan mengikutinya. Tapi dengan satu ayat ini saya percaya kalau kita sudah mengerti, memahami, pasti kita semua diberkati. Amin. Semua kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah makan rohani kita yang memberkati kita, membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama karena ini satu ayat, 2, 3, ya. Ya, saya ulang sekali lagi. Yesus berkata lagi kepada mereka. Yesus berkata lagi kepada mereka, kepada siapa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat. Apa perkataan Yesus? Perkataan mengatakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang kehidupan. Perhatikan, ada beberapa hal yang perhatikan dari ucapan atau pernyataan dari Yesus ini. Yang pertama, akulah terang dunia. Yang kedua, mengikut aku. Dan yang ketiga, tidak berjalan dalam kegelapan. Dan yang terakhir, mempunyai kehidupan. Nah, sebelum kita melanjutkan nas firman Tuhan sudah kita baca hari ini, saya merefleksi sebentar karena ini ada kaitannya dengan khotbah yang minggu lalu, yaitu pernyataan dari Tuhan Yesus yang pertama di kitab Yohanes di pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Saya bisa menyampaikan mengapa Yesus mengatakan akulah roti hidup, dan dia berkata kepada siapa? Yang hadir pada saat itu bukan saja murid-muridnya, tetapi banyak orang, bahkan dikatakan berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Mengapa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus?
Karena mereka sudah melihat dua hal. Yang pertama, mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Lalu kedua, apa yang mendorong mereka sehingga terus datang kepada Kristus? Karena Yesus memberikan mereka makan roti. Jadi mereka datang kepada Kristus karena dua hal ini. Karena mujizat, karena roti. Dan tidak salah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi yang salah adalah ketika Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus dan tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Artinya dia memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal. Itu pernyataan ilahi. Dan apa yang terjadi ketika Yesus menyatakan yang demikian? Berbondong-bondong juga meninggalkan Yesus. Mengapa mereka berbondong-bondong meninggalkan Yesus? Ini karena motivasi. Ada motivasi mereka datang kepada Yesus, pertama karena mujizat, kedua karena roti, kebutuhan jasmani. Sehingga itulah yang melatar belakangi mengatakan akulah roti hidup. Sama-sama roti, ada persamaannya, ada perbedaannya. Roti yang berasal semua dari Tuhan, roti yang diberikan melalui Musa itu juga dari Tuhan, namanya roti mana. Dan roti juga yang ditawarkan oleh Yesus, itulah roti dari Tuhan juga. Tapi bedanya, kalau roti yang diberikan oleh Musa, yaitu roti mana yang dibangga-banggakan oleh bangsa Israel, itu ada roti yang hanya bisa dimakan, kita lapar, kenyang, lalu setelah itu nanti berapa kemudian lapar lagi. Dan minuman yang diberikan pada mereka saat perjalanan di padang gurun, yang tidak mungkin ada air, tapi bisa ada air keluar dari batu. Mereka minum, pada saat itu mereka rasa hausnya hilang, tetapi beberapa jam kemudian rasa haus itu kembali lagi. Rasa haus dan lapar itu kembali lagi. Kualitas roti yang diberikan oleh Tuhan dengan kualitas yang diberikan oleh Musa sekalipun bersama-sama dengan Tuhan, sama-sama kebutuhan untuk jasmani, yaitu roti yang dimakan, yaitu roti mana? Berarti kebutuhan fisik yang kita butuhkan di dunia ini. Tapi roti yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah roti bukan saja kebutuhan hari ini, kebutuhan hari esok, bahkan selama-lamanya. Tetapi manusia sampai hari ini masih lebih banyak memprioritaskan roti secara jasmani. Ketika Tuhan mengatakan dirinya roti hidup, bukannya percaya, tetapi ditolak, ditinggalkan. Tapi ketika berbagi roti secara jasmani, orang lebih berminat dengan hal itu. Bukankah sekarang ini masih banyak orang seperti itu? Lebih mengutamakan roti untuk kebutuhan sementara, kebutuhan jasmani, yang buat kita kenyang, membuat kita haus, membuat kita lapar lagi. Maka hari ini pernyataan Yesus ini juga pernyataan yang kedua dari kitab Yohanes yang mengatakan, akulah terang dunia. Ini juga adalah pernyataan ilahi. Mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan juga ada orang-orang Farisi ahli Taurat, mengapa Yesus mengatakan akulah terang dunia? Apa yang melatar belakangi Yesus mengatakan demikian? Dan pesan apa yang kita terima, yang kita kerjakan, yang harus kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita dengan pernyataan Yesus akulah terang dunia ini? Ada pesan khusus. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal yang ke-8, Yesus sedang berhadapan bukan hanya dengan murid-muridnya, tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang tahu Taurat Musa. Mereka tahu perjanjian lama, namanya ahli
berhadapan dengan Yesus pada saat itu. Orang-orang Farisi ahli Taurat mendapatkan seorang wanita, seorang perempuan berzina. Lalu mereka bawa ke di tengah-tengah Yesus. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Yesus, ini perempuan kedapatan berzina. Dalam peraturan Taurat, peraturan Musa, perempuan yang kedapatan berzina itu harus dihukum, harus dirajam dengan batu, harus dilempar dengan batu sampai mati." Lalu mereka bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" Bertanya kepada Yesus, "Menurutmu bagaimana, Yesus? Ini sebenarnya, ini untuk apa? Ini hanya sekedar untuk mencoba Yesus, supaya ada alasan untuk menghukum Yesus, untuk menyalahkan Yesus." Itu pertanyaannya. Pertanyaan politik itu, politis. Ya, itu. Kalau Yesus mengatakan rajam aja dengan batu, seperti yang dikatakan oleh Taurat, bagaimana kasihnya Tuhan kepada perempuan Samaria kalau itu dia katakan? Tapi kalau dia katakan bebaskan dia, berarti dia kompromi dengan dosa zina. Tapi Yesus punya hikmat yang luar biasa. Yesus berkata, "Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarkan lebih dahulu melempar perempuan ini dengan batu." Lalu mereka berpikir siapa yang tidak berdosa. Satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Orang-orang Farisi meninggalkan Yesus. Pada saat itu yang sedang tertunduk menulis satu tanah. Kita tidak tahu apa yang ditulis karena tidak dikatakan dalam Alkitab. Ada orang menafsir dengan bisa itu benar, bisa tidak. Setelah dia mengontar dari tunduknya, lalu lihat tinggal seorang wanita. Di mana mereka yang menghakimimu? Mereka tidak menghukummu? Tidak. Mereka sudah pergi. Manusia, orang-orang Farisi ahli Taurat ini suka menghakimi orang lain. Setelah mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa, tidak satu pun yang berani melempar perempuan zina ini, merajamnya dengan batu. Maka kata Yesus kepada perempuan Samaria ini, "Aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Sehingga kalimat berikutnya setelah peristiwa ini, kata atau pernyataan Yesus berkata lagi, berarti perkataannya ulang, yang diulang ini. Ada perkataan yang lain, yaitu kepada mereka, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kita lihat dari perkataan Yesus ini bukan ucapan yang muncul dan ada pada saat Yesus berkata demikian, tapi pernyataan Yesus ini sudah ada di dalam perjanjian lama, sudah ada dalam nubuatan-nubuatan para nabi. Nanti saudara bisa buka beberapa ayat Alkitab yang berhubungan dengan perjanjian lama. Ada kitab Yesaya, ada di kitab paling banyak di kitab Yesaya, ada di kitab Ayub, kitab Mazmur. Akulah terang dunia, ini mau menyatakan, ini hubungannya dengan akulah Mesias. Jadi Mesias dengan terang, kemudian menghubungkan Allah dengan terang, bahwa Allah itu adalah terang. Dan sekaligus pernyataan ini adalah klaim dari Tuhan Yesus, mau mengatakan akulah Mesias, akulah Allah, akulah terang.
Jadi kalau kita mau lihat pembuktian bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, perhatikan dan pahami pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Salah satunya, akulah roti hidup, akulah terang dunia. Mari kita perhatikan di dalam Yesaya 9 ayat 1 berkata demikian. Yesaya 1:9, bangsa yang berjalan di dalam bayangan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, di atas terang telah bersinar. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Terang yang besar yang akan datang itu, yang akan lahir itu, yang akan menjadi Allah yang menjadi manusia itu, dia terang menjadi terang yang besar. Dan dikatakan di atas terang telah bersinar. Dan Yesus sudah bersinar ketika datang di tengah-tengah dunia ini. Ini nubuatan masa lampau. Dan Tuhan sebagai terang menerangi jiwa-jiwa orang benar, memberinya kekuatan. Dikatakan oleh pemazmur 27 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Pemazmur mengatakan, Tuhan adalah terangku. Bukan hanya terangku, tapi keselamatanku. Dia benteng hidupku atau kekuatan hidupku. Ini berbicara tentang Allah. Jadi sangat tepat, sangat benar ketika mengatakan akulah terang dunia. Berarti apa yang sama yang dikatakan oleh Yesaya itu pribadi yang salah, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Lalu perhatikan yang berikutnya. Di masa lampau, bangsa Israel dituntut pada malam hari dengan tiang api ketika dalam perjalanan di padang gurun. Perhatikan kisah bangsa Israel keluar dari Mesir, memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi mereka, melakukan peristiwa-peristiwa yang ajaib, kejadian yang ajaib, yang di luar nalarnya manusia. Bukan saja laut dibelah dua supaya mereka bisa berjalan, tetapi Tuhan pada saat mereka berjalan di padang gurun yang tidak ada air pun bisa ada. Bukan saja itu, pada saat mereka di padang gurun dalam kegelapan, supaya mereka tidak terantuk dan terjatuh, mereka diterangi dengan tiang api. Jadi mereka melangkah berjalan dengan dituntun oleh terang itu, yaitu terang api yang disebut dengan tiang api. Pada saat mereka berjalan di siang hari yang terik dan panas itu, Tuhan mengasihi mereka, maka dikasih dengan tiang awan. Mereka berjalan dengan tidak kepanasan. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada mereka. Tapi berhubungan dengan tiang api ini juga gambaran, bayangan menunjukkan terang yang akan datang, yang menerangi jalannya bangsa Israel dan yang menerangi seluruh dunia. Karena firman Tuhan mengatakan tadi, akulah terang dunia. Jadi bukan hanya terang untuk Israel, seperti yang dikatakan oleh orang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi di masa lampau sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai manusia, ini semua sudah digenapi. Dan apa yang dikatakan Yesus ini bukan saja masa kemarin, tapi hari ini, esok, dan selama-lamanya, bahkan masa yang akan datang. Ketika Yesus mengatakan, akulah dikatakan dalam Mesias, atau terang itu adalah Mesias itu sendiri. Artinya Muhammad Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, akulah Tuhan. Aku sudah bersaksi. Aku bersaksi tentang diriku itu sendiri, kesaksianku itu benar. Jadi apa yang dikatakan oleh para nabi, itulah aku, itu benar. Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias. Mengapa? Untuk menuntun orang-orang Israel, menuntun kita semua untuk dibawa kepada berita keselamatan yang ada disebut dengan terang kehidupan itu, yaitu kehidupan kekal. Di Yesaya 49
Ayat 6b dikatakan begini, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Perhatikan dengan baik-baik. Tuhan jauh hari sudah mengatakan kepada Yesaya, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Berarti melalui, maka dikatakan keselamatan itu datangnya dari Israel, kedatangannya dari Yehuda. Dimulai dari sana yang harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Mari kita perhatikan kembali kepada ayat yang ke-12 dari pasal 8 di kitab Yohanes tadi. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan, Yesus tidak hanya berkata, akulah terang dunia, akulah Tuhan, akulah Mesias. Yesus tidak hanya memperkenalkan dirinya, tetapi Yesus mengatakan, mengikut aku. Nanti kita lihat hasil orang yang mengikut Tuhan dengan yang tidak mengikut Tuhan atau menolak Tuhan. Jadi Tuhan berkata-kata yang kedua ini yang sangat penting sekali. Sebelum kita melihat lagi tadi kata akulah terang dunia. Akulah terang dunia sebenarnya 3 hal harus diperhatikan, tapi tidak dicatat di sini. Yang pertama, kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia, berarti pada saat itu sedang ada kegelapan dunia. Apa namanya? Lawan kata gelap yaitu terang. Apa itu namanya? Apa? Lawan kata istilahnya apa? Antonim. Itu ya. Nah, kalau ada terang, ada gelap. Kalau Yesus berbicara tentang terang, berarti ada gelap. Nanti kita lihat kegelapan yang dimaksudkan oleh Yesus itu apa sebenarnya. Jadi kata ikut artinya menunjukkan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat yang dibangun dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Tidak mungkin dekat kalau tidak mengenal. Suami istri sebelum saling mencintai sebagai suami istri, itu sudah saling mengenal di dalam masa-masa pacaran. Makanya dalam masa pacaran itu bukan hanya melihat cantiknya, gantengnya, uangnya, berkatnya, tapi terlebih hatinya, karakternya, orang tuanya kita harus tahu. Berkenalan dengan orang-orang sekitarnya, supaya kita bisa lebih kenal, supaya lebih tahu, buat observasinya, supaya tujuannya supaya kita semakin dekat dan semakin jauh. Kadang-kadang wanita dalam memilih calon pacar punya kriteria sendiri. Apa kriterianya? Yang diperhatikan sepatunya. Sepatunya, tahu sepatu? Ini sepatu. Tumit sepatu yang diperhatikan. Tumit sepatunya. Kalau dilihat banyak miring yang habis di sini, habis. Oh, berarti orang ini modal jalan kaki, tidak masuk kriteria. Dia pasti itu jalan kaki. Lalu perhatikan, kalau di sepatunya itu banyak gosong sebelah kiri sebelah sini, oh ini berarti naik motor buntut yang knalpotnya sudah panas. Oh, tidak masuk kriteria saya. Tapi setelah dilihat sepatunya mulus, oh, ini pasti naik mobil BMW atau mobil apapun. Oh, ini dia masuk kriteria. Maka mulai didekati. Tidak semua pak wanita seperti itu. Betul. Yang kebanyakan hanya melihat secara material. Ini mesti dikatakan cewek apa? Tapi di sini tidak ada. Amin. Tujuannya apa? Ingin lebih mengenal, ingin lebih dekat.
Entah semakin dekat atau semakin jauh. Karena si Tuhan, maka wanita tidak boleh gampang jatuh cinta. Amin. Biarkan proses berjalan. Maka sering sampaikan kepada wanita-wanita, hai wanita, janganlah seperti bunga di tepi jalan, sesuka orang memetiknya lalu dibuang. Tapi jadilah seperti batu karang di tengah lautan, yang hanya pahlawan yang bisa mengambilnya. Artinya perlu pengorbanan. Demi itu pengenalan bisa dikerjakan, dilakukan apapun. Inilah yang dilakukan, dikerjakan oleh Yesus. Dia mau supaya kita semakin mengenal siapa Yesus, supaya kita tahu siapa Dia, apa rencananya, bagaimana kasihnya. Dia mendekatkan diri kepada kita, Dia mendekatkan diri kepada manusia, Dia mendekatkan diri kepada ahli Taurat, orang Farisi, mendekatkan diri kepada murid-muridnya supaya dikenal. Tujuannya itu diperkenalkan supaya lebih dekat, dan setelah dekat mengikutinya. Tapi yang ada adalah nanti kita lihat orang Farisi, bukannya semakin dekat, tapi justru menolaknya. Perhatikan, mengikut berarti ikut, artinya dekat dengan Yesus, taat kepada Yesus, artinya tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang, karena ada terang Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dari perkataan Yesus, akulah terang dunia. Ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini. Makna teologis atau makna yang kita peroleh dari perkataan Yesus ini, apa yang kita terima, apa dampaknya dalam kehidupan kita. Yang pertama, itu adalah mengubah status kita menjadi anak terang. Mengubah status saudara dengan saya menjadi anak terang, berarti tadinya kita anak kegelapan, anak gampangan, atau ada orang mengatakan anaknya setan, karena kelakuan seperti setan, bahkan lebih jahat dari setan. Terang itu mengubah status kita menjadi anak terang. Di Yohanes 12 ayat 36 berkata, percayalah kepada terang itu. Percayalah kepada terang itu. Siapa terang itu? Adalah Yesus. Lalu dikatakan, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Wow, luar biasa. Katakan ke samping kiri-kirimu, engkau adalah anak terang. Engkau tidak lagi anak kegelapan. Amin. Luar biasa. Di Efesus 5 ayat 8 lebih jelas lagi Paulus mengatakan demikian. Memang dahulu ada kegelapan. Dulu kita masih senang dengan kegelapan. Nanti kita lihat kegelapan itu apa saja. Dahulu kamu dalam kegelapan. Dulu itu kira aja. Dulu. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Wow, luar biasa. Camkan itu di pikiranmu, di hatimu. Saya sekarang ini adalah anak terang. Status saya adalah anak terang yang suka dengan yang terang-terang, tidak suka lagi dengan kegelapan. Di ayat 9 di kitab Efesus itu dikatakan begini, perhatikan. Karena terang hanya berbuahkan apa? Berbuahkan kebaikan. Terang itu berbuahkan apa? Keadilan. Terang itu menghasilkan apa? Kebenaran. Maka tiga hal ini bisa kita lihat, kita ini ada di dalam terang atau tidak. Yaitu ada sifat kebaikan dalam hidup kita, ada sifat keadilan dalam kehidupan kita, yang hidup terus-menerus dalam kebenaran. Karena status kita sudah menjadi anak-anak terang, maka kita harus
hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu hidup menjadi terang seperti Kristus terang. Mari kita perhatikan, akulah terang dunia. Apa artinya bagi kita masa kini? Yang pertama, perhatikan, aku terang dunia, menunjukkan bahwa dunia ini sedang gelap. Dunia ini sedang gelap. Siapa di sini yang suka suasana gelap? Ada? Listrik mati aja kita masih teriak. Apalagi kalau lama. Wah, kipas sudah panas, sudah nggak tenang. Ya. Kita tidak suka namanya kegelapan. Itu kegelapan suasana karena tidak ada lampu, tidak ada penerangan, itu aja kita tidak suka. Bayangkan kalau tidak ada matahari, adakah sinar bulan? Adakah sinar bintang? Kalau menurut saudara, itu bulan itu punya sinar dan bintang punya sinar, itu dari mana sinarnya? Apakah dari bulan sendiri yang mengeluarkan sinar? Yang saya pelajari, bukan. Itu dari sinar matahari. Sehingga masuk ke bulan, lalu bulan menyinarkan lagi. Sesungguhnya aslinya bulan tidak punya sinar, tapi matahari lah yang menyinari di malam hari. Kalau tidak ada matahari, maka kegelapan dunia ini, dan manusia pasti mati kalau dalam kegelapan terus menerus. Bahkan kalau suami istri tidak tahu lagi mana istrinya, mana suaminya, bisa salah-salah begitu. Ya, salah pasangan. Tanpa terang pun, ya tanpa terang pun, kegelapan orang masih suka ganti pasangan. Mari perhatikan bersama-sama apa yang dimaksud dengan dunia ini gelap. Berarti artinya dunia sedang dalam berbahaya karena sudah dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kejahatan, dan tidak nyaman. Yang ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Apa yang terjadi yang akan datang, tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, semakin banyak umur kita, semakin banyak kecemasan, semakin banyak kekhawatiran. Itu manusia. Mari kita lihat, mulai dari Kejadian 6 sudah dikatakan, kejahatan di dunia ini semakin merajalela, dosa semakin merajalela. Bukan saja hanya peristiwa Sodom dan Gomora zaman Alkitab, Sodom dan Gomora pun sudah ada di dunia ini, yang tidak lagi menghargai sesama manusia. Gampang sekali hanya karena perkara yang kecil, perkara sandal, perkara uang 2000, itu bisa melakukan pembunuhan. Hanya perkara cemburu, dia melakukan pembunuhan. Baru-baru ini ada berita, ada istri dengan ibu teman yang lain sedang live TikTok, ya. Suaminya datang dari belakang, langsung tikam itu dia punya istri. Luar biasa. Belum sempat larikan ke rumah sakit sudah tewas. Mengapa? Mungkin dia panas hati. Ini lagi susah hidup, engkau enak-enakan saja TikTok-TikTokan, engkau gak memikirkan suamimu yang lagi susah. Langsung dibunuh pada saat itu juga. Dia pikir itu menjadi satu solusi, ternyata itu justru bikin dia masalah. Wow, inilah kejahatan dunia. Orang sekarang ini untuk mendapatkan suatu naik ke puncak, bukan lagi dengan prestasi, tetapi dengan kuasa, dengan segala cara. Nah, itulah kejahatan dunia. Sudah kompromi dengan dosa, namanya korupsi, kolusi. Sudah kompromi, sudah dianggap biasa. Itulah kejahatan dunia. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, sekalipun berbohong, berdusta dengan kata-kata yang manis. Itulah kegelapan dunia. Bahkan berapa orang untuk mencapai gelar akademik, menghalalkan segala cara tanpa belajar, dapat doktor tanpa mengikuti proses
sehingga menjadi viral sekarang ini. Itulah kejahatan dunia. Itu sebenarnya kegelapan dunia. Tapi sekarang kita melihat dalam lingkup khusus. Kalau tadi itu lingkup dunia, khusus itu berarti orang-orang percaya. Kegelapan dunia itu adalah simbol dari kebencian. Minta tolong satu orang baca 1 Yohanes 2 ayat 11. Kalau orang masih melakukan ini berarti dia sedang dalam kegelapan. Dan tolong yang cepat buka Alkitab, silakan baca 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat 11 demikian. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Perhatikan, Alkitab katakan, barang siapa yang masih menyimpan kebencian kepada saudaranya, entah itu saudara dalam keluarga, entah itu saudara sebagai jemaat, atau siapapun itu menurut saudara kita, kalau masih menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, menyimpan kesalahan, dan tidak mau mengampuni, bahkan dikatakan sampai ke liang kubur pun saya tidak akan mengampuni dia, berarti engkau sedang ada dalam kegelapan. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Ya? Kalau kau masih ada yang membenci orang tuamu karena pernah mungkin orang tuamu memperlakukan engkau secara tidak adil, atau engkau berbuat kasar, mengabaikan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai orang tua, lalu sampai hari ini kamu bencinya, atau kamu benci orang tuamu, membenci ibumu, ayahmu, atau orang lain sekitar kita, sekalipun engkau duduk pada saat ini sebagai umat Tuhan beribadah, tapi kalau ada kebencian dalam hatimu, berarti kau sedang ada dalam kegelapan. Alkitab katakan demikian. Karena itu, lepaskan kebencian itu dengan melepaskan pengampunan. Amin. Amin. Ada seorang mahasiswa yang pernah seperti itu. Dia sangat benci dengan papanya. Dia sangat benci dengan seseorang laki-laki yang pernah dicintainya. Mengapa? Karena di papanya dilihat setiap hari mabuk, sudah mabuk pukul mamanya tiap hari. Itu makanan setiap hari yang disaksikan, dilihat sama mata kepalanya sendiri. Dan dia sebagai anak tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika dia tegur, yang kurang ajar engkau anak, menghabiskan uang tanpa bekerja, mabuk-mabukan. Lalu apa yang terjadi? Seorang laki-laki yang dia cintai dengan berharap bisa menjadi pembela karena tidak lagi sosok papa yang melindunginya, yang menjaganya di rumahnya. Dia sudah kehilangan semua itu, tapi diharapkan dari seorang pria pacarnya yang dia cintai. Tapi apa yang dilakukan? Justru yang dilakukan adalah dia diperkosa rame-rame sama teman-temannya. Dia diajak kencan ke satu tempat, ternyata juga teman-temannya sudah ada di sana. Nafsu bejatnya merusak perempuan yang sangat mencintainya, sehingga mengatakan, aku benci kepada semua laki-laki. Berarti saya juga laki-laki dibenci. Wow, trauma. Dan saya tidak mungkin mengampuni bapak saya, tidak mau mengampuni mantan pacar saya. Kalau saya doakan mereka cepat mati, itu kehendak saya. Itu berarti kebencian yang luar biasa itu. Saya bilang, kalau kau tetap seperti itu, maka kau tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Akan dihantui dengan masa-masa lalu. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, kau harus mengampuninya. Sesakit apapun, pertama dikatakan tidak mungkin, sangat tidak mungkin, karena Bapak tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya bilang, saya tidak rasakan, tapi saya mengerti, saya paham. Kalau kamu mengampuni, maka Tuhan pasti mengampuni. Maka alun terang itu.
Nggak ceritanya dia menangis dan mengampuni. Bapak dikasih Tuhan, kebencian itu bisa kita melakukan suatu kejahatan. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 12. Ini yang menjadi bagian kita untuk mengingatkan kita. Efesus 6 ayat 12. Silakan satu orang baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Wow. Musuh saudara dan saya di dunia ini bukan daging ini, tapi roh-roh jahat yang menguasai, mengendalikan manusia sehingga melakukan apapun. Yang mengendalikan, yang mendorong itu melakukan kejahatan, itu roh jahat. Itu disebut dengan roh kegelapan yang harus kita perangi di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, siapa dikatakan dalam kegelapan itu? Di Efesus 4 ayat 18. Perhatikan di Efesus 4 ayat 18. Coba tampilkan Efesus 4 ayat 18. Ini bagi kita yang sering masih dilakukan oleh banyak orang percaya. Efesus 4 ayat 18 dikatakan apa? Silakan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku... Efesus 4 ayat 18. Ya, sepertinya salah. Dan perhatikan di sini. Alkitab katakan, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan. Perhatikan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jangan diulang, jangan dulu. Perhatikan, coba. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kalau dalam Alkitab yang saya baca itu dikatakan kegelapan. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah, maka mereka juga adalah orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Orang yang tidak suka beribadah hari Minggu, lebih mengutamakan jogging di hari Minggu di tempat lain. Engkau tinggalkan ibadah, engkau tidak berdoa lagi, engkau tidak baca Alkitab lagi, engkau tidak tertarik lagi pada hari Minggu. Maka hari ini firman Tuhan berkata kepadamu, engkau berarti sedang dalam kegelapan. Engkau harus sadar hal itu. Amin. Masih mau tetap tinggal dalam kegelapan? Kalau tidak mau, rajinlah di dalam persekutuan. Rajinlah beribadah, sebab dikatakan Ibrani 10 ayat 25, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti biasa dilakukan orang lain. Artinya kita harus semakin rajin tekun untuk beribadah. Wow, hati-hati. Engkau tidak ke gereja hanya karena untuk jalan-jalan ke mall. Engkau tidak ke gereja hanya karena kepentingan go jogging atau fisik, atau karena warisan atau warisan itu arisan. Engkau tidak datang itu karena hanya arisan di hari Minggu. Engkau tinggalkan ibadah, berarti engkau sedang ada di dalam kegelapan. Artinya setiap orang yang meninggalkan, menjauhkan diri dari persekutuan, dia sedang ada di dalam kegelapan. Termasuk ketika engkau hanya bekerja mencari uang di hari Minggu dan engkau tidak beribadah, engkau sedang ada dalam kegelapan. Kecuali engkau bekerja pagi, engkau ibadah Minggu, ibadah sore, beda. Pemazmur, mari kita perhatikan. Orang gelap itu dikatakan Mazmur 35. Mazmur 35, mari kita perhatikan Mazmur 35, satu orang untuk membaca Mazmur 35. Apa dikatakan? Mereka gelap dan licin dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Wow. Jalan-jalan ini adalah bahaya. Berjalan mereka gelap, dikatakan biarlah jalan mereka gelap dan licin. Malaikat Tuhan mengejar mereka.
Artinya apa dikatakan pemazmur ini? Mau mengatakan bahwa jalan-jalan di dunia ini tidak ada yang mulus, semua ada bahayanya. Bahkan dalam perjalanan, dalam keadaan kita pada saat kita jalan kaki, naik kendaraan apapun, kita ada di bayang-bayang maut. Maka hari-hari ini tidak pernah berhenti namanya kecelakaan, selalu ada korban sampai mati. Kenapa? Kelalaian manusia. Kita ada di situ, bahkan jalan-jalan yang licin itu artinya jalan-jalan yang sudah dikendalikan, dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh jahat, membuat orang bisa jatuh terpeleset. Itulah kegelapan. Yang kedua, mari kita lihat apa maksudnya akulah terang dunia. Apa artinya bagi kita? Yang kedua adalah Yesus adalah terang dunia, yang arti sesungguhnya. Maksudnya di sini perhatikan kata dunia menunjukkan bahwa Yesus adalah terang, bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Dia akan menjadi terang. Maka hal yang penting kita perhatikan, Yesus adalah terang dalam arti yang sesungguhnya bahwa dia akulah terang dunia. Yesus mengatakan, engkau bisa hidup dalam terang hanya dengan percaya kepadaku, menawarkan kehidupan, yaitu terang yang membawa kepada pengharapan, bahkan membawa kepada kehidupan kekal. Itulah saya katakan tadi, dunia ini hanya butuh roti secara jasmani. Prioritaskan, dunia ini hanya butuh terang sementara, roti dan terang yang menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Sekalipun dia mungkin sudah tahu, mengerti, tapi dia tidak pernah menerimanya, maka tinggal dalam kegelapan. Perhatikan berikutnya, barang siapa mengikut aku. Barang siapa mengikut aku berarti mengikut Yesus. Firman Tuhan berkata tadi, tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Jadi tidak berjalan lagi dengan kebencian tadi, tidak berjalan lagi dengan kejahatan tadi, tidak berjalan lagi ketidaknyamanan tadi, tidak perlu takut lagi. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, menyertai, melindungi kita, menerangi setiap jalan kita. Amin. Mengapa? Karena kita sudah punya terang, yaitu Kristus. Saya percaya orang yang sudah punya terang itu, dia semakin takut berbuat dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Tapi orang yang menolak terang itu, dia akan tetap hidup dalam kegelapan, dan dia akan mendapatkan upah yang luar biasa. Mari kita perhatikan. Menolak Yesus berarti menolak terang. Menolak Yesus berarti menolak apa? Dimulai dari bangsa Israel dalam konteks Alkitab yang kita baca itu dikatakan di ayat 13. Di pasal yang sama pasal 8 ayat 13 katakan begini. Kata orang-orang Farisi kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu. Perhatikan, engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu itu tidak benar, kesaksianmu itu palsu. Artinya mereka menolak kesaksian Yesus yang mengatakan dirinya adalah terang dunia. Menolak Yesus ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Akulah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Akulah roti hidup, akulah terang dunia yang dapat memberikan kehidupan kekal. Yesus menyaksikan hal itu. Maka nanti baca seluruhnya. Yesus bersaksi tentang Bapa, Bapa bersaksi tentang Yesus. Kalau Yesus sudah bersaksi tentang dirinya, dan Bapa bersaksi tentang Yesus, Yesus bersaksi dengan Bapa, itu luar biasa. Maka dikatakan, jika engkau mengenal Bapa, maka engkau akan mengenal aku. Karena engkau tidak mengenal aku, maka engkau tidak mengenal Bapa. Barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Yesus katakan itu. Tapi mereka katakan kesaksianmu itu tidak benar. Ini namanya penolakan. Sama seperti katakan Yohanes 1:11. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Itu bangsa Israel. Tapi milik kepunyaannya menolaknya. Tidak
tidak menerimanya. Apa akibatnya kalau orang menolak terang itu, menolak sang terang itu? Perhatikan. Selanjutnya, menolak Yesus berarti mati di dalam dosa. Mati dalam dosa berarti binasa, dibuang ke neraka. Ini Yesus mengatakan demikian. Perhatikan di ayat 24 masih di pasal yang sama. Akibat orang Farisi menolaknya, orang ahli Taurat menolaknya, maka Yesus mengatakan kepada mereka, Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya kepada akulah dia, akulah dia terang hidup itu, akulah Tuhan itu, akulah juru selamat itu, kamu akan mati di dalam dosa. 2 kali diulang oleh Tuhan Yesus, mati dalam dosamu, mati dalam dosamu. Wow, ini berarti sesuatu yang sangat serius yang perlu diperhatikan. Maka orang-orang Farisi, ahli Taurat, siapapun di dunia ini sekarang ini, ketika menolak dia sebagai terang, tidak percaya dia adalah terang itu, akibatnya engkau mati di dalam kekekalan. Siapa yang di sini mau mati dalam kekekalan? Ada. Bagi mereka yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman selama-lamanya. Maka hari ini menjadi perenungan buat kita ada 3 hal. Penerapan yang pertama, menjadi terang. Kita menjadi terang karena terang Kristus di dalam hidup kita. Jadi connect. Ya, misalnya kalau seperti handphone sudah mau habis baterainya, kita korek dengan listrik sehingga dia tetap bisa jalan. Nah itu, kalau dia penuh kita cabut. Tapi kalau terlalu lama bisa jadi rusak. Tapi dalam Alkitab semakin lama bukan semakin rusak, semakin baik. Itulah bedanya dengan handphone. Amin. Yang pertama menjadi terang berarti kehidupan yang memberi berdampak atau kehidupan yang berdampak. Kita anak-anak terang yang sudah diberikan kehidupan yang kekal, keselamatan. Kita menjadi terang. Terang itu kita harus bagikan kepada orang lain. Keselamatan itu harus kita bagikan. Maka dikatakan tadi kata sampai ke ujung bumi, sampai ke semua orang. Kita harus beritakan, jangan pernah berhentikan, jangan sampai kita mati dan pernah bersaksi. Dosa yang paling banyak yang kita lakukan sebenarnya dosa yang tidak mau bersaksi tentang Yesus. Itu dosa yang harus kita akui setiap hari. Jadi mulai hari ini kalau mau berdampak, beritakan Injil, beritakan kasih Kristus. Amin. Ciptakan kesempatan, jangan mencari kesempatan. Ciptakan peluang, jangan cari peluang. Beda di dalam memberitakan kabar baik. Maka selalu perhatikan yang kedua, penerapan yang kedua, yaitu menjadi terang. Janganlah menghakimi orang lain. Janganlah menghakimi orang lain seperti perempuan, seperti dikatakan seperti ahli-ahli Taurat. Perhatikan, maka ahli-ahli Taurat orang Farisi membawa kepada Musa orang perempuan yang mendapat berbuat zina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah, menempatkan perempuan di tengah-tengah. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Sekalipun pertanyaan mereka itu jebakan supaya Adam mempersalahkan Yesus, mencoba Yesus. Tadi sudah disampaikan di awal hal itu. Maka di ayat 15 dikatakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Kalau aku pun menghakimi, itu penghakiman itu benar. Tuhan sudah mengatakan, jangan ikuti orang Farisi di Taurat yang suka menghakimi perempuan berzina seolah-olah dia tidak berdosa, padahal dia paling suci, paling kudus. Dalam perdosa perempuan berzina. Seringkali kita masih seperti itu. Tuhan tidak mengutus kita untuk datang kepada orang untuk melihat kesalahannya, melihat pelanggarannya, melihat semua kehidupannya yang penuh dengan kesalahan pelanggaran. Bukan. Kita datang menjadi sahabat buat dia, mengasihinya, menegurnya, mengingatkannya, bukan untuk menghakiminya. Amin. Amin. Terang berarti kau hadir di tengah-tengah
orang-orang sekitar kita jangan suka menghakimi. Jangan menghakimi. Lalu penerapan yang terakhir, yang ketiga, menjadi terang berarti bertobat. Amin. Apa? Bertobat. Yohanes 8:10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Maksudnya di manakah orang Farisi ahli Taurat itu? "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Wow, luar biasa. Ini wanita perempuan, sekalipun dia perempuan berzina, dia panggil Yesus itu Tuhan. Orang-orang Farisi ahli Taurat malah ditolak kesaksiannya, ya kan? Tapi perempuan berzina ini, yang dianggap ini paling berdosa, papedos, ada di perempuan berdosa, begitu. Papedos maksudnya perempuan berdosa, tapi dia panggil Yesus Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Wow, luar biasa. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya bertobat. Kalau Yesus sudah ada di dalam hatimu, terang itu dalam hatimu, ketika sudah ada dalam hatimu, maka mulai dari hari itu jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi senang berbuat dosa, jangan lagi senang dengan kebohongan, kebencian, kejahatan, dan yang lain sebagainya. Amin. Amin. Bertobat. Amin. Firman Tuhan hari ini sudah sangat jelas. Akulah terang dunia. Itu menunjukkan Kristus. Lalu apa aplikasi dalam kehidupan kita? Itu 3 hal itu. Mari hadir menjadi dampak, memberitakan keselamatan, melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan dimanapun yang Tuhan tempatkan kita. Lalu jangan suka menghakimi orang lain. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan. Saya undang semua tim musik harus berdiri maju ke depan. Haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu Tuhan. Naikkan pujian ini, biarlah mata hati kita, kehidupan kita tertuju kepada Tuhan. Masuk dalam rencana yang mengikuti kehendaknya. Mataku tertuju padamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang baik. Tertuju pada
menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa setiap kami berjalan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu, bahwa Engkau adalah terang dunia. Dan ini merupakan pernyataan ilahi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan, hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan dalam hidup ini. Dan tidak ada Allah lain selain daripada-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kami, bahwa setiap kami yang percaya di dalam Engkau, status kami berubah. Kami menjadi anak-anak terang, seperti Engkau terang sumber yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, lewat terang yang ada di hidup kami boleh menjadi kesaksian dimanapun kami pergi, dimanapun kami melayani. Biarlah terang itu kami boleh pancarkan untuk orang-orang sekeliling kami, sehingga hidup kami membawa berkat bagi setiap orang. Kami boleh berdampak buat orang-orang sekeliling kami, memberitakan Injil-Mu, menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, lewat terang yang ada dalam hidup kami hidup untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Tapi kami boleh menyadari bahwa kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Kembalikan urapan yang baru, urapan yang khusus kepada hamba-Mu, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan dalam pelayanannya, bahkan dimanapun hamba-Mu akan dipakai untuk melayani Tuhan, kami percaya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan demi kemuliaan Kristus. Terima kasih. Berkati kehidupan hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan keluarganya. Biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu sebagai pemimpin Tuhan, baik dalam gereja-Mu, dalam dunia pendidikan. Kami percaya kuasa otoritas Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Dan berikan kesehatan, umur yang panjang, lanjut usia dalam melayani Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami juga mengucap syukur atas setiap kebaikan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Persilakan duduk kembali.